Ternyata semuanya sama ya. Kau nggak nikah bodoh. Nggak nikah kalian. Kenapa kau pengen Yesus nikah? Kau itu ajaran kawin ya. Kami itu bukan hanya karena kawin. Kalau mau kawin binatang pun itu juga bisa kawin, Pak. Tanpa Anda diajarkan kawin mawin pun, binatang pun bisa kawin. Jadi jangan kau samakan kami dengan ajaran kalian. Kebanyakan kau jodotin kepala di lantai. Ini tong kepala di lantai setiap kali akiunya jongkok. Percaya kepada manusia buta huruf. Plongo sama seperti nabinya buta huruf. Kenapa dibayang-bayang kayak gitu? Anda malu? Agama Anda apa? Agama Anda apa? Agama Anda apa? Kenapa itu gelap-gelap, Pak? Kenapa ini gelap sekali? Kenapa gelap-gelap? Terangin dong. Maksudku gini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu bisa kita kenal dengan mata pisau. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim. Dari diskusi tersebut banyak umat muslim yang kepanasan saat mata pisau memberikan penjelasan sesuai dalil. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Iya. Mana mukamu biar ku jawab. Ya, ini mukaku. Bagaimana Yesus itu tidak kau stay di sini. Hey. Mana mukamu? Ku jawab. Karena kau mau disdomi sama dia di surga. Kristen itu mau disdomi. Kau baca ayatnya. Kalian tuh mau disdomi Yesus. Makanya ajaran sodomi ada di gereja, di dunia ada ajaran menikah laki-laki hanya di tempat ibadah orang Kristen. Coba kau cari di dunia ini yang ajaran sodomi di mana? Manusia hina, muka kau mana? Manusia hina, muka kau mana? Manusia hina, muka kau mana? Kau sudah sangat hina ini. Ajaran sodomi. Ini memang. Itulah Yesus kau nggak nikah karena kau mau Loh ini kau ini kutanya kau mana muka kau biar ku jelaskan. Kau mau dijelaskan atau tidak? Woi manusia hina. Woi. Ternyata semuanya sama ya. Kau nggak nikah bodoh. Nggak nikah kalian. Kenapa kau pengen ikut Yesus nikah? Kau itu ajaran kawin ya. Kami itu bukan hanya karena kawin. Kalau mau kawin binatang pun itu juga bisa kawin, Pak. Tanpa Anda diajarkan kawin mawin pun, binatang pun bisa kawin. Jadi jangan kau samakan kami dengan ajaran kalian yang hanya ngajarin kawin dan kawin deh. Ngapain kau harus diajarkan kawin? Kau lebih rendah daripada binatang, Kak. Tempat ini aja kesentuh. Sungguh umat yang sudah sangat hina. Dipikir dengan Anda berkata seperti itu, saya akan merasa yang namanya lemah gitu. Ini kita bukakan ya, Efesus 5 ayat 3-6. Jadi kalau kita diajarkan ya, supaya kita tuh lebih bukan hanya tentang kawin. Oke. Ini ya buat teman-teman semua ya,
Tetapi percabulan dan rupa-rupa nih ya, dalam kekristenan ya, kami tidak percaya dengan yang namanya kawin itu harus Anda kawin sama seperti yang kalian inginkan dalam kitab Anda. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi jangan sampai bulca, yang namanya keserakahan itu tidak ada dalam kerajaan surga. Jadi tidak perlu pun tidak masalah. Demikian juga perkataan kotor yang tadi kau katakan itu perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono-sembrono ini, hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya ucapkanlah syukur kepada Tuhan ya. Dan ingatlah baik-baik, tidak ada kita itu mau cari perempuan-perempuan yang namanya mau kawin-kawin di surga. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, ataupun orang serakah. Artinya penyembah berhala. Jadi kalau yang namanya orang itu bersundal, ya kalau yang mereka bisa buat framing Ohola dan Oholiba itu artinya penyembah berhala. Ya. Yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada, jadi tidak ada yang kau pikirkan seperti yang tertulis dalam kitab kau. Hanya mikir kawin saja. Tidak ada. Jangan kau berharap sama. Halo, Mata Pisau. Ya, halo. Mata Pisau. Ya, ada MCR, silakan. Ya, saya Islam. Islam, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya. Silakan. Kamu punya Tuhan masih hidup ke? Kalau ikut kamu Masih. Pasti masih. Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan terangkat ke surga. Yalah, sekarang dia masih hidup ke tak? Dia Sekarang kekal sampai abadi, kekal abadi sampai selama-lamanya, Pak. Oke, yakin. Yakin. Yakin, Pak. Cantik, bagus. Kenapa dia tak turun di dunia sekarang ni? Kenapa dia turun di zaman Yahudi aja? Loh, akan ada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Sebentar Pak, saya jelaskan. Kau jangan ngatur-ngatur Tuhan kami. Kau siapa? Kau jangan Enak saja kau ngatur-ngatur Tuhan kami. Kan kau cakap dia masih hidup. Loh, Kau cakap dia masih hidup. loh iya, karena dia juga berfirman. Turunlah dia sekarang di bumi. Kita mau Loh, tengok. dia bukan seperti itu. Yang sekarang itu adalah Roh Kudus. Nih baca ya. Untuk segala sesuatu ya ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini, ya di bawah langit ini itu ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktu untuk mencari. Iya, makanya segala sesuatu Makanya, itu sudah ada waktunya. Suruh dia turun ke sini. Kau bukan siapa-siapa untuk ngatur-ngatur Tuhan. Tak dapatkan. Maaf, kau punya Tuhan tu Kau siapa kau ngatur Tuhan? Yalah, kau punya Tuhan tu Mahadil kah? Loh, Mahadil. pasti, makanya dia datang sebagai manusia, dia Kalau mengasihi dia saya. Mahadil, seluruh manusia di dunia ini dapat lihat dia. Takkan di zaman Yahudi itu aja dapat tengok dia. Kau paham nggak? Kau pun dapat tengok dia real. Mintalah dengan maka mata akan kau. diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Kau kita cakap itu apa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Cakap Kalau Tuhan kita masih mau hidup, untuk tapi melihatnya, dia tidak turun ke bumi. kita akan Kamu bisa sekarang- melihatnya. Apa? Tempat tu semua batu. Kau rasa manusia Apa? manusia oten tu sembah siapa? Hah? Sembah Tuhan Yesus, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kau sembah apa? Yalah, kalau dia turun ke bumi ni, aku Kalau masuk kau Kristen. sembah apa? Kalau dia turun. Kalau kau dia turun sembah ke bumi, apa, Pak? Aku sembah Allah yang Maha Kalau kau Esa. sembah apa? Aku sembah Allah yang Maha Esa. Mana ada kau ada-ada aja. Kau ngarang-ngarang Allah yang Maha Esa apa? Muhammad mengatakan beda ini. Kau nggak pernah baca Quran ya?
Musing-musing, jangan kau muta-muta, jangan muta dulu. Kau jangan kejang-kejang dulu. Saya nggak mutar-mutar. Kau jawabannya aja kau bilang Allah yang Maha Esa. Ini Muhammad mengatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, kau perkataan Muhammad kok. Mana Allah yang Maha Esa di mana? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Mana kau ini? Dari mana kau dapat dalilnya aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa? Hah? Oten ini dah kejang-kejang. Loh, ini dalilmu di surah An-Naml 91. Loh, kau mana dalilmu kau menyembah Tuhan di negeri Mekah kok? Mana kau menyembah Allah yang Maha Esa? Loh, dalilnya di Quran. Modal teriak-teriak. Ini sebab batu kau yang sujud kepada batu ini. Kau yang sujud kepada batu. Tuh. Anak orang kita ke Tuhan. Mulai. Tuh. Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan di mana coba? Mana? Muhammad diperintahkan menyembah di mana coba? Mana? Baca, Iqra. Mana Tuhan kau tak turun-turun? Tuhan kau masih ini hidup. Tuhan di negeri Mekah. Nih. Tuhan kau mana? Ya Tuhan di negeri Mekah yang perintah kau sujud kepadanya. Nih. Tuhan di negeri Mekah. Oteng dah kejang-kejang. Makanya jangan cerita macam tu. Batu tua. Saya pakai dalil Pak. Kalau memang kau bilang bahwa Allah Tuhan di negeri Mekah, aku Muhammad hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah. Kebanyakan jidatin pala di lantai kalian seperti ini. Teriak-teriak kau jedotin pala di lantai. Kau jodotin kepala di lantai, makanya kau gila. Mata pisau sudah kejang-kejang sama aku. Kau gila, makanya nyembah seperti ini. Nih. Mata pisau sudah ini buktinya kau tak dapat jawab soalan aku. Ngapain saya kejang-kejang? Kau nggak punya dalil, katanya menyembah Allah. Kalau Tuhan kami nggak ngatur-ngatur, nggak bisa diatur. Kalau Allah mau hanya nyuruh kau nyembah batu. Ya, mana dia hidup? Tuhan yang ngatur kita atau kau yang ngatur Tuhan? Kau siapa? Planga-plongo. Kau lihat ini, Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jangan malu deh. Jangan malu. Saya tahu kalian buta huruf kok, nggak bisa baca, nggak pernah baca. Makanya saya jelaskan nih, kalian buta huruf nih. Betul, cikgu dia lagi dia. Iya, makanya Muhammad buta huruf. Kau percaya kepada manusia buta huruf. Jesus kau tu sekolah atau tak? Makanya sembah batu. Dia punya balok lagi pandai daripada dia. Kebanyakan jedotin kepala di lantai kayak gini. Kebanyakan kau jedotin kepala di lantai. Makanya ini. Tong kepala di lantai setiap kali akiunya jongkok. Yesus bodoh macam kau. Percaya kepada manusia buta huruf. Planga plongo sama seperti nabinya. Buta huruf. Buta huruf umat-umat ini. Makanya kalian dikatakan oleh Muhammad, nih kita bukain data semuanya ini, data yang kita bukain, kita nggak ngomong yang lain. Sabar, tenang Pak, jangan kejang-kejang Pak. Saya bukain data Pak. Macam bodoh. Nih, saya bukain data. Yesus tuh bodoh. Macam kau bodoh. Teriak-teriak makanya di band ini umat Mokondo ini
Mat Mokondo nih teriak-teriak nggak ada otak. Nih ya, kalian harus membaca secara cerdas. Kita menggunakan data, jangan menghujat saja. Nih baca dong, baca, jangan pelanga-pelongo. Halo Umar. Halo. Ya, silakan. Ya, gini. Gimana ada penembusan dosa, tapi ada yang berdosa? Konsep secara logika dan akal yang sehat gimana itu? On cam, Pak. On cam. Penembusan dosa, tapi ada yang berdosa. Gimana itu konsepnya? Secara akal ya, akademis. Gimana? Ya secara akademis karena itu kehendak bebas manusia, Pak. Dia Tuhan sudah kasih tahu jangan buat dosa. Tetapi karena kehendak bebas manusia, manusia itu mau melakukan yang enak-enak. Contohnya seperti kawin sama bocil, kawin sama anak mantu, kawin sama budak. Itu tidak akan yang namanya masuk surga. Tuhan Yesus tadi sudah katakan, jangan kalian mengikuti yang namanya dosa. Tapi masih ada yang kawin sama bocil mengikuti hawa nafsu, kawin sama budak, itu nggak akan mendapatkan yang namanya kebenaran. Ada tahu nggak maksud tanya aku kemana? Ada pintar kan? Katanya hebat. Tahu nggak aku ngomong itu kemana maksud tanya aku, tujuan aku nanya? Loh, kan saya sudah jawab. Ngapain saya harus tahu pikiran Anda? Kalau pikiran Anda pelanga-pelongo, ya sesuai aja dengan apa yang Anda pikirkan. Kenapa saya harus berpikir seperti Anda? Mana ini muka kau ini? Kenapa dibayang-bayang kayak gitu? Anda malu? Agama Anda apa? Agama Anda apa? Islam lah. Agama Anda apa? Kenapa itu gelap-gelap, Pak? Kenapa ini gelap sekali? Kenapa gelap-gelap? Nah, terangin dong. Maksudku gini, Yesus mati menebus dosa, tapi yang membunuhnya berdosa. Menebus dosa, tapi ada yang berdosa. Itu yang kutanyakan. Ternyata Anda kurang cerdas. Itu maksud yang kutanyakan. Tuhan Yesus katakan, dengarkan. Nih kita sampaikan ya. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus mengampuni mereka juga. Itu kan sudah dinubuatkan. Dia harus mati Yesus tuh. Jadi harus ada yang membunuh Mana dia. dinubuatkan mati? Kok nggak tahu? Mana dinubuatkan Jadi mati? harus mati. Mana dinubuatkan mati? Yang kutanya. Mana dinubuatkan mati? Yesus itu harus bukan mati. nubuatan. Dia bisa jadi Tuhan hidup dan mati. Itu Jadi? perkataan Paulus. Ya. Kenapa kau ya aja? Halo. Ya, halo Pak. Ya, shalom. Saya nggak lama, cuma mau pansos saja. Kan biasa, mau jadi artis aku, mau pansos dulu. Ya, silakan. Pertama, di follow dulu ya teman-teman di bawah, supaya banyak yang pengikutnya. Terus yang terakhir, boleh minta tolong nggak nih, mata pisau? Minta tolong kalau bisa, minta tolong kalau pasiennya itu agak-agak pintar sedikit lah, agak-agak cerdas sedikit gitu loh, biar ada kesetaraan, biar setara dengan host gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa mengimbangi, kami pusing di bawah. Serius, kami pusing di bawah. Dengarnya itu, aduh ini orang sekolah atau bukan gitu loh. Jadi kita marah gitu loh. Kayak kesal gitu loh ya, bukan marah gimana ya. Kesal banget gitu. Ini orang dinaiki, orang nggak ada ilmu, ngapain sih gitu.
Coba maksud saya kan tolong Iya. selektif lah, dipilih-pilih gitu loh maksudnya, Pisau. Kasihan kami ini followermu ya. loh. Followermu ini kasihan loh, ada ribuan followermu kasihan di bawah. Perhatikan juga kami ini, jangan Baik. hanya yang datang, yang apa ya saya bilang ya, aku nggak mau kasar ngomongnya, agak pintar dikit lah gitu. Ini nggak ada pintar-pintarnya gitu loh. Sedikit aja host gitu, jangan banyak-banyak. Nah, itu aja host ya. Terima kasih. Kalau teman-teman tolong di follow Wajah Sungut ya. Terima kasih. di-follow ya. Tuhan memberkatimu. Ya begitulah penjelasan dari apologet Kristen yaitu mata pisau. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari? Setelah melihat video tersebut, tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Melalui video-video selanjutnya, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.